dari berbagai macam faktor atau sisi dari tubuh kita, atau mungkin faktor eksternal juga sangat bisa mempengaruhi. Terkait dari stresor ya, kalau stresor itu kan itu manifestasi dari kondisi ya psikologi seseorang, dalam hal ini adalah remaja. Ini juga kan manifestasi dari desakan atau mungkin kondisi lingkungan gitu ya, sehingga memang rentan. Dan apalagi ketika melihat dari tahapan usia ya, kita tahu bahwa remaja itu kan gudangnya galau gitu ya ibu-ibu ya. Jadi masa adaptasi atau masa transisi itu terjadi ya gitu. Nah ini juga akan menyebabkan durasi tidur yang bisa mengganggu, atau mungkin aktivitas mereka gitu ya yang bisa mempengaruhi durasi tidur, atau mungkin karena kondisi saat ini kegiatan sehari-hari mereka juga banyak dengan gadgetnya gitu ya, sehingga faktor elektronik juga bisa mempengaruhi pola tidur, jangan salah ibu-ibu ya gitu. Atau bahkan mungkin ini juga kalau ibu mengingat bahwa anak-anak kecil yang dia sering nonton yang TV yang terlalu berwarna gitu ya, dan terlalu cepat transisi warnanya, itu juga akan mempengaruhi otak kita gitu. Ini juga terjadi pada usia remaja, dan bahkan mungkin juga kita. Jangan jauh-jauh ketika ibu sering di laptop, ngeheng kan, otak liur gitu Bu ya. Nah ini barangkali juga bisa mempengaruhi. Silakan ya ibu nanti baca-baca Mbah Google, cari jurnal literatur gitu ya, kita urai masalah ini. Dan ternyata ini Bu Juwaria juga menyatakan bahwasannya ada aktivitas fisik gitu ya. Kita tahu bahwa remaja itu kan aktivitas fisiknya sangat tinggi gitu. Tapi yang saya garis bawahi, bahkan Bu Juwaria di sini bedakan nih, energi oksidatif ini dibutuhkan dalam proses reproduksi. Kalau ini saya kasih clue ya, seorang kita gitu ya, manusia itu kan fitrahnya bernafas ya ibu ya gitu, fitrahnya bernafas. Ketika kita berbicara bernafas gitu ya, proses oksidasi itu akan terjadi ya, proses penyerapan oksigen itu terjadi ya gitu. Nah ini kenapa oksigenisasi ini bisa mempengaruhi? Mungkin bisa jadi secara logika berpikir, ibu-ibu bernafas, ibu-ibu berkembang ini salah satunya karena proses oksidasi gitu ya. Betul ya. Oke ya. Nah, kalau kita masukkan lagi ke metabolisme gitu ya, vitamin apa yang kita makan, perlu tidak ada peran oksidasi, perlu tidak ada peran O2 untuk mengurai, atau bahkan O2 dan air perlu. Itu clue-nya ya. Silakan Bu Juwaria, bisa udah senyum enggak? Enggak. Izin Ibu, dari sumber yang didapat kemarin di jurnal itu hanya dikatakan bahwa energi oksidatif ini dibutuhkan dalam proses reproduksi. Namun untuk penjelasan lebih lanjutnya saya belum dapat referensinya, izin Ibu. Baik, teman-teman bisa membuka di Google sekarang ya. Badan kita ini kan bisa bekerja, otot kita bisa bekerja itu ada proses, ada protein ya, ada ATP, ada zat ATP ya, protein di situ. Nah, Ibu coba, ATP itu bisa dihasilkan oleh proses apa? Enggak, silakan di Google, atau Ibu searching deh, oksidasi itu seperti apa? Mangga saha coba. Metabolisme Bu. Ya, metabolisme. Ya, ATP itu kan nanti akan diurai secara metabolisme. ATP itu kan energi protein sebetulnya. Begitu ya? Protein bukan ATP itu. Ya. Nah, protein itu sebelum dia bisa diurai menjadi itu, awalnya dari apa dulu nih? Dan dia diurai oleh apa? Salah satunya adalah oksigen kan? Oksigen dengan air, begitu ya. Maka dari itu nanti akan hubungannya ada pengaruhnya ke ekstraseluler, seluler dan intraseluler. Bari-barinya. Gitu ya Bu ya.
Nah, kalau kita berbicara ekstra dan intraseluler akan berpengaruh juga terhadap otot. Manjang deh ya. Tapi yang terpenting itu dulu oksidatif. Nah, kenapa? Coba ibu-ibu baca. Ini anak-anak yang SMA bahkan biasanya sok masih refresh. Mangga Bu Irma, mangga Bu Irma. Bu Nuce izin Menjawab. ya menjawab. Mangga Bu Irma. Ya, Ibu punten ini mungkin menstruasi ini dipengaruhi oleh pada saluran darah di dalam rahim. Kemudian kan di ujung. Oh, ayo sudah sakit aja teh. Masa batin izin cenah teh eta bagian lo bakal nu kosong. Naon ibu nu kosong dan ku ibu disakeunang eta hungkul cek abi teh nu 20. Loba cenah. Lalu kaburina eta keurana. Ya sok atuh Bu mana nu kosongna itu ku abi eta keuna. Abi mah bagi tugas jeung Hasbi kan abi tugas FBBM jadi Hasbi ngisi apa nanti. Piring Pak. oksigen yang bisa dari napas, mungkin dari sayuran yang kita makan, mungkin ya dari situ Bu, dari nutrisi yang kita makan, air putih yang kita konsumsi, bahkan air putih yang kita konsumsi lebih sedikit karena sekarang remaja lebih banyak. Nah, silakan oksidasi yang menstruasi itu menjadi darahnya sedikit ataupun jadi awalnya merah jadi coklat atau itu kurang lebihnya mangga Bu Nuce di ditambahin yang lain juga bagus. Bahasanya Bu Irma mengatakan bahwa proses oksidasi itu terjadi pada proses siklus. Nah, ini sudah kasih clue bahwa peredaran darah ini sangat berperan, gitu ya. Nah, kita coba ibu-ibu berpikir, manusia itu kan dia menghirup udara, gitu, menghirup udara. Apa yang dia hirup? Oksigen, ya. Selain oksigen apa? Kalau misalnya kita menghirup, apa yang ibu rasakan? Segar, Pak. Segar. Kalau kita lihat sebetulnya ya Bu ya, oksidasi itu dia merupakan satu proses di mana begitu ya, di mana ketika kita menghirup ya, ketika kita menghirup oksigen, dia akan gitu ya, dia akan menurunkan jumlah elektron. Kalau kita berbicara elektron jadi kimia ya gitu ya, meningkatkan jumlah menurunkan ya Bu ya, menurunkan jumlah elektron, dan yang nanti akan menyebabkan oksigenisasi itu akan meningkat. Nah ya, nah artinya adalah ketika ibu menghisap, harapannya elektron-elektron yang tadi Ibu Irma ya mengatakan bahwa dia makanan-makanan Bu, seblak dan yang lainnya yang memiliki jumlah kandungan yang tidak bagus gitu ya, banyak zat perwarna dan segala macam. Harapannya adalah ketika kita menghisap dan melakukan proses oksidasi gitu ya, oksidasi itu Bu siga ngabersihan, narik napas ngebersihan gitu ya, elektron yang jelek dia diturunkan sehingga optimalisasi oksigen masuk ke dalam tubuh kita itu bagus gitu ya. Nah, kalau misalnya oksidasi itu gitu ya Bu ya, oksidasi itu bermasalah
Bu, bermasalah. Apakah bisa mengurai? Nah, sekarang sebelum ke sana dulu. Dalam proses menstruasi, oksigen itu bisa meningkatkan apa, Bu? Bisa memicu apa? Bu, mangga. Ini kita berbicara sistem metabolisme ya. Ibu-ibu sarjana mah kedah paham. So, Peningkatan peredaran darah Bu di peningkatan peredaran darah. Oke, sebelum peningkatan peredaran darah, apa? Apa, Bu? Meningkat darah. Jangan dulu ke hormon. Darah itu meningkat karena apa? adanya suplai oksigen Bu. Betul. Oksigen masuk, sebelum darahnya naik, ada proses apa dulu? Respirasi. Bukan. Jangan dikeluarin. Jadi kalah tebak katanya ya. Jangan dikeluarin dulu. Masuk, dia diapain nih? Oksigen tuh sifatnya apa? Diproses. Prosesnya bagaimana? Oksigen tuh sifatnya apa? Diserap. Diserap. Oke, sebelum diserap, dia apa dulu? Diikat ya. Nah, itu. Diikat, Bu, gitu. Jadi, oksigen itu dia akan mengikat. Ya, mengikat zat apapun. Termasuk kalau ibu kasih ibu hamil vitamin A, ya. Dia perannya bukan hanya karbohidrat saja, ada oksigen di situ. Begitu ya, Bu. Jadi ibu bisa bayangkan kalau ibu hamil kurang tidur. Ah, jadi oh, Bu, ternyata kurang tidur itu bisa mempengaruhi anemia. Ya iya. Secara proses oksidatifnya tidak berjalan dengan baik. Ya, bisa sedikit ya, Bu, ya lumayan lah gitu ya. Bisa sedikit menyatukan puzzle yang hilang. Nah, balik lagi. Ketika anak remaja ini, tadi kata Bu Irma bilang, makanan non teh Bu sebelah. Terus teh makanan yang branded pun tidak bagus, Bu ya. Mohon maaf, Pepsi, McD dan yang lainnya gitu ya. Ketika makanan tadi mengandung zat yang mungkin ya komposisinya tidak begitu baik, ketika kita